Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Mumbasiroh, NIM U 2019-1015. Saya mahasiswi UIN Has Jember semester 4, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran Asghar Ali Engineer mengenai Al-Quran. Tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Asghar Ali Engineer merupakan sosok yang aktif menulis, baik dalam bentuk artikel di jurnal maupun dalam bentuk buku. Beliau juga merupakan sosok yang aktif dalam pergerakan sosial. Beliau adalah seorang dai, pemimpin sekte Syiah Ismailiyah Daudi Bohras di India. Sebagai seorang pemikir pembaharuan, beliau menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai forum ilmiah, ceramah, perkuliahan, seminar, dan lain sebagainya di berbagai negara. Dalam konteks pemikiran keislamannya, Asghar Ali Engineer lebih memfokuskan diri pada persoalan-persoalan teologi pembebasan yang memberikan kerangka teoritik dalam menyebarkan pemikiran keagamaan kepada umat Islam. Untuk itu, Asghar Ali Engineer menawarkan pemikiran, filsafat, serta hermeneutika guna tidak lepas dari perhatiannya. Asghar Ali Engineer juga sosok seorang yang juga concern terhadap persoalan gender, yaitu untuk membangun kerangka pikir yang jauh dari metode taklid dengan membela kembali selubung-selubung dogmatis yang kita kenal sekarang ini. Ada beberapa pokok keyakinan yang menjadi landasan dasar pemikiran Asghar Ali Engineer. Yang pertama, tentang hubungan akal dan wahyu. Yang kedua, pluralitas keagamaan. Yang ketiga, tentang keberagaman seseorang. Menurut Asghar Ali Engineer, Al-Quran merupakan kitab suci pertama yang memberikan martabat kepada perempuan sebagai manusia di saat mereka dilecehkan oleh peradaban besar. Dalam masyarakat pra-Islam, posisi perempuan sangatlah rendah karena menganut sistem patriarkis, yaitu lebih mengagungkan laki-laki. Dan secara umum, perempuan diberi status yang jauh sangat rendah. Wahyu Al-Quran telah memberikan hak kepada perempuan dalam segala aspek, seperti masalah perkawinan, perceraian, kekayaan, warisan, maupun hak untuk memberikan kesaksian. Pada masa Nabi, merupakan masa ideal bagi kehidupan perempuan. Mereka dapat berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan publik tanpa dibedakan dengan kaum laki-laki walaupun masih sangat sedikit. Ada 3 hal penting yang digarisbawahi oleh Asghar Ali Engineer dalam memahami Al-Quran dalam hubungannya dengan persoalan perempuan. Yang pertama, Al-Quran itu mempunyai 2 aspek, normatif dan kontekstual. Aspek normatif merujuk pada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Quran, seperti prinsip persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Sedangkan aspek kontekstual dalam Al-Quran berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Dilihat dari perspektif normatif, jelas Al-Quran menegakkan prinsip persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif kontekstual, Al-Quran kadang-kadang mendudukkan laki-laki satu tingkat di atas perempuan. Lebih jauh, tujuan perbedaan di atas adalah untuk mengetahui perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah dan apa yang dibentuk oleh realitas empiris masyarakat pada waktu itu. Kedua, menurut Asghar Ali Engineer, interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran itu sangat tergantung dengan persepsi, pengalaman, tradisi, dan latar belakang seorang penafsir. Yang ketiga, menurut Asghar Ali Engineer, pemahaman ayat-ayat Al-Quran berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan salah satu karyanya, Teologi Pembebasan dalam Islam, inilah Asghar berupaya mencairkan kebekuan teologi konvensional yang hanya menyinggung persoalan metafisika dan ritualisme seraya mengabaikan berbagai problem kontemporer. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.